disinilah letak sekte darah dan tulang. Roh di Chongjing bergegas ke sini setelah melarikan diri. Kakak kedua, selamatkan aku. Kakak kedua, selamatkan aku. Di Chongjing berteriak, dengan ketakutan dalam suaranya. Dari aula utama, seorang pria berjubah abu-abu dan membawa seutas tulang di dadanya keluar. Tulang putih di dada pria ini ternyata adalah kepala, yang terlihat sangat menakutkan. Orang ini adalah kakak kedua di Chongjing, Tan Rongkun. Orang ini berkali-kali lebih kejam dari di Chongjing. Hanya saja ketika tuan mereka belum mati, Tan Rongkun sangat pandai berpura-pura sehingga pemimpin sekte Jiang tidak percaya kakak laki-laki keduanya akan melakukan hal seperti itu. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa secercah saja? Di mana tubuh fisikmu? Bukankah aku memintamu untuk menghancurkan sekte jiwa iblis kakak muda ketiga? Kenapa menjadi seperti ini? Tan Rongkun memandang di Chongjing dengan heran dan bertanya. Sambil berbicara, tengkorak di dada Tan Rongkun benar-benar memancarkan cahaya hijau redup. Kakak kedua, saya gagal. Semua orang yang saya bawa meninggal. Saya akhirnya menyerahkan tubuh saya dan bisa melarikan diri. Di Chongjing berkata dengan ngeri. Di Chongjing gemetar saat memikirkan metode Chen Ping untuk menghadapinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah adik laki-laki ketiga lebih kuat darimu? Bukankah seharusnya begitu? Tan Rongkun tampak bingung. Tidak. Awalnya aku akan sukses. Tapi sayangnya kakak ketiga datang membantu. Seorang pemuda tak dikenal membantunya. Pemuda itu sangat kuat. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, kekuatan ledakannya pasti tidak kalah dengan alam Mahayana tingkat kedua. Dan pemuda ini juga memiliki cambuk ajaib di tangannya dan tanda dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa. Di Chongjing menjelaskan, tanda dari dinasti Xiao, mungkinkah itu pangeran dari dinasti Xiao? Tapi aku belum pernah mendengar bahwa pangeran dari dinasti Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Tan Rongkun sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak. Aku kenal Pangeran Xiao. Pemuda ini jelas bukan Pangeran Xiao. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan dia setelah dinasti Xiao. Dia akan memiliki tanda dinasti Xiao di tangannya. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dinasti Xiao untuk sementara waktu dan mengenal para pangeran dari dinasti Xiao. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster-monster untuk menghadapinya? Pasti ada banyak monster-monster di hutan lebat dekat sekte Soul Demon. Seharusnya mudah untuk memanggil ratusan monster-monster sesuka hati kan? Tan Rongkun terus bertanya, Hei, jangan sebutkan itu. Aku menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster. Sayangnya, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki binatang mitos dengan api. Meskipun binatang itu kecil, ia memiliki aura yang agung dan menakuti monster-monster itu. Seruling tulangku juga dirampok. Jika aku tidak pintar, aku pasti sudah hancur total sekarang. Di Chongjing berkata dengan rasa takut yang masih ada. Sungguh aneh, aku belum pernah mendengar tentang pemuda sekuat itu di dunia para dewa dan manusia. Dia memiliki cambuk ajaib di tangannya. Binatang suci macam apa yang ada di sana? Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi dia bisa meledak tidak kurang dari alam Mahayana tingkat kedua. Mengenai kekuatan produknya, saya merasa apa yang Anda katakan agak tidak realistis. Tan Rongkun tidak mengerti, bagaimana bisa ada anak muda seperti itu di dunia surga dan manusia. Dinasti Xiao dianggap sebagai kekuatan besar di surga dan dunia manusia, dan dinasti Xiao memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, tidak ada satupun pangeran dari dinasti Xiao yang memiliki kemampuan seperti itu rakyat. Kakak kedua, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Jika aku berbohong,
aku akan bersedia menderita kesengsaraan surgawi 9 guntur. Melihat Tan Rongkun tidak mempercayainya, Di Chongjing segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Adik keempat, kamu tidak perlu bersumpah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Pergilah dan bentuk kembali tubuhmu dulu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saat aku kembali setelah menyelesaikan semuanya, aku akan pergi bersamamu ke Sekte Jiwa Iblis untuk meminta penjelasan. Jangan ganggu kakak senior tentang masalah ini. Dia sedang mundur. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Jika saatnya tiba, kakak senior akan merebut beberapa alam Mahayana para beku untuk kita praktikkan. Tan Rongkun berkata pada Di Chongjing. Ketika Di Chongjing mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kakak senior akan menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Hebat, metode kultivasi yang diajarkan oleh guru sangat bagus. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Jika kita dapat menggunakan keterampilan para biksu alam Mahayana, budidaya dengan darah dan tulang akan lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki kedua. Aku masih ingin kamu pergi ke sana secara langsung. Apakah kamu kenal Mu Qing yang belajar dengan kakak laki-laki? Tan Rongkun bertanya. Tentu saja aku tahu. Dia adalah putra dari keluargamu. Dan dia mengikuti kakak laki-lakinya untuk mempelajari keterampilan sihir. Keterampilan sihir inilah yang memungkinkan dia mencapai alam Mahayana di usia muda. Tapi bukankah dia sudah melakukannya? Kiri. Kata Di Chongjing, ya. Dia sudah pergi, tapi dia bertengkar dengan seseorang. Ini akan menjadi pertarungan dalam beberapa hari ke depan. Kakak senior tidak khawatir sebelum mengasingkan diri, jadi dia memintaku pergi ke kota Nanjing untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, biarkan keluargamu mengirim beberapa biksu untuk kita. Jika bukan karena keterampilan sihir yang diajarkan oleh kakak laki-laki, bagaimana Mu Qing bisa berlatih begitu cepat? Kata Tan Rongkun, sebenarnya ada orang yang bersaing dengan tuan muda dari keluargamu. Sungguh memalukan. Apalagi Mu Qing sangat berbakat. Dia telah mencapai alam Mahayana tingkat pertama di usia muda. Ada beberapa anak muda yang menjadi miliknya. Lawan. Di Chongjing tidak mengerti siapa yang begitu bodoh untuk bersaing dengan Mu Qing. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia memikirkan Chen Ping, dan kemudian melanjutkan, tetapi anak laki-laki yang saya temui hari ini lebih kuat dari Mu Qing itu. Kuat, tapi saya tidak tahu dari keluarga mana. Melihat Di Chongjing seperti itu, Tan Rongkun hanya mengira dia ketakutan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, adik keempat, cepat pergi dan istirahat, lalu biarkan seseorang membantumu membentuk kembali tubuhmu. Untungnya, kita punya iblis di tangan kami. Tidak sulit untuk membentuk kembali jiwamu dengan tingkat kekuatanmu. Oke, kakak kedua, kamu harus berhati-hati, aku pergi. Di Chongjing mengangguk, lalu berjalan ke aula utama, siap untuk membangun kembali tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang bersaing dengan Mu Qing adalah Chen Ping, yang hampir membunuhnya hari ini. Tentu saja, Tan Rongkun tidak tahu bahwa setelah menetap di Di Chongjing, dia membawa 2 murid dan bergegas ke kota Nanjing. Saat ini, Chen Ping mengikuti Ji Yun di pesawat dan perlahan mendarat di alun-alun kota Nanju. Tepat setelah mendarat, seseorang dari paviliun Wantong datang. Bagaimanapun, kapal udara di tempat ini dikendalikan oleh paviliun Wantong, dan sebagian besar dibawa oleh kapal udara paviliun Wantong. Ketika Chen Ping turun dari pesawat, dia melihat orang yang datang ke arahnya ternyata adalah Master Paviliun Qian dari paviliun Wantong di kota Nanjing. Meskipun dia tidak terlalu mengenal paviliun Master Qian, dengan diperkenalkannya Penatua Sun dari paviliun Wantong, Chen Ping berkenalan dengan paviliun Master Qian. Melihat Chen Ping turun dari pesawat, Master Paviliun Qian tertawa dan berkata,
Menurut saya, siapa yang bisa datang dengan pesawat? Ternyata itu adalah Tuan Chen. Baru-baru ini, pertengkaranmu dengan Mu Qing, putra keluargamu, telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat pertarungan kalian berdua. Kami, Paviliun Wantong, juga mendapat manfaat dari Tuan Chen, dan kami telah menghasilkan sejumlah besar uang lagi. Setelah mendengar ini, Chen Ping hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa berita ini pasti sengaja disebarkan oleh Paviliun Wantong untuk menarik orang dan menghasilkan uang. Tapi ini juga sifat pebisnis. Wantongge mengandalkan informasi untuk menghasilkan uang. Paviliun Master Qian, saya ingin bertanya, apakah ada permainan judi untuk pertarungan? Chen Ping bertanya, kali ini, kami, Paviliun Wantong, adalah bankirnya sendiri. Apakah Tuan Chen sendiri juga ingin bertaruh? Paviliun Master Qian bertanya.